Keluarga histeris saat tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantungi sabu di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses penyidikan. Guna pengembangan lebih lanjut, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, diduga korsleting listrik lift jembatan penyeberangan orang di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Sementara di Maros, pemirsa, rumah panggung milik sepasang lansia ludes terbakar. Diduga akibat konsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke seluruh bangunan JPO. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Setelah 25 menit kemudian, api baru bisa dipadamkan. Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama. Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit. Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO. Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift, kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas. Jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift untuk melihat suhu termalnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lift mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Rumah panggung milik sepasang lansia yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti puluhan karung berisi gawah kering membuat api dengan cepat membesar. Api bisa padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemilik rumah yang mengetahui seluruh harta bendanya hangus terbakar, termasuk uang tunai senilai 70 juta rupiah, tak kuasa menahan tangis histeris. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah di belakang rumah yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah hingga api menjalar ke tumpukan jerami dan membesar. Awalnya yang punya rumah, Bapak Haji Muda, lagi bakar sampah. Ya, terus? Bakar sampah, terus menjalar ke jerami. Jerami akhirnya masuk ke rumah. Menurut saksi cepat, 15 menit itu sudah habis. Sudah habis ya. Tapi gimana, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kepolisian sektor Bantimurung masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi maling membobol sebuah rumah kosong terekam CCTV. Berbekal rekaman tersebut, pelaku yang seorang residivis kasus pencurian diringkus ketika sedang tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama dengan tim Reskrim Polsek Tamalate Kota Makassar memburu kebenaran pelaku. Petugas kepolisian dengan mudah mengenali pria yang diketahui berinisial I, usia 43 tahun, karena pelaku merupakan residivis dalam kasus yang serupa. Siapa namamu? Apa ini, Pak? Polisi pun menggerebek dan meringkus pelaku pembobolan rumah ini di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang tengah tertidur pulas tidak dapat berkutik saat polisi meringkusnya di rumah persembunyiannya di Jalan Pontiku, Kota Makassar. Pelaku diringkus bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 2 kaleng cat dan beberapa alat pertukangan. Polisi membenarkan bahwa pelaku memang merupakan residivis dan sudah berulang kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama. Dengan alat sederhana, pelaku melancarkan aksinya dengan mencungkil pintu rumah yang menjadi target. Pelaku yang kami mengamankan adalah pelaku pencurian, di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengintaian di siang hari. Adapun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gurunda, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Kini pelaku telah dibawa ke Polsek Tamalate dan atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sepasang kekasih di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Saat menyadari ada orang asing masuk ke rumah, korban langsung ke TKP, namun pelaku melarikan diri. Inilah detik-detik sepasang kekasih saat mencuri sebuah sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku datang mengendap-endap dan mengawasi situasi di lokasi terlebih dahulu. Usai pelaku perempuan berperan mengawasi situasi, pelaku pria pun masuk ke halaman rumah dan mencuri motor korban. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur dan notifikasi CCTV di ponselnya berbunyi. Setibanya di depan rumah, motornya sudah raib. Jadi ku cek lah, buka CCTV ini lah. Tengok ada wong lah sudah standby di situ, standby di depan pagar. Sempat kita kejar apa cak mana? Dah sempat lah, sudah lari lah duluan, baru aku keluar. Ini kejadian sudah berapa kali dari sini? Dari sini kemarin tuh di belakang itu nah, ada di dekat kosan. Pelaku telah melaporkan pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Akibat terlilit utang pinjol, seorang aparatur sipil negara ASN di Pasuruan, Jawa Timur nekat merampok kantor koperasi. 2 karyawan koperasi yang dianiaya pelaku dilarikan ke rumah sakit. AE yang menjabat bendara kantor Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Pasuruan. ASN berusia 41 tahun tersebut tega merampok kantor koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berlokasi di lingkungan Pemkot setempat. Bahkan 2 karyawan koperasi sempat dianiaya pelaku dengan kunci dongkrak mobil. Saat itu pelaku mendatangi kantor KPRI Pemkot Pasuruan ingin mengambil honor bulanan bendahara. Setelah itu seorang staf mengambilkan uang dan kwitansi dari tas untuk memberikan kepada pelaku. Namun pelaku memukul korban berulang kali dengan menggunakan besi dongkrak hingga terjatuh dan hendak mengambil uang dan tas korban. Rekan korban yang mencoba menolong juga dipukul hingga keduanya harus dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan. Beruntung tas milik korban yang berisi ratusan juta rupiah gagal dirampas pelaku setelah aksinya dipergoki ASN lainnya dan kabur.
ini digunakan karena ban mobilnya rusak, sehingga kita tidak percaya begitu saja, karena juga niat akan mengambil uang yang di sini, ya kan, namun tidak berhasil, sehingga kita terapkan pasal percobaan pencurian dengan kekerasan. Motif pelaku terungkap lantaran pelaku terjepit pinjaman online. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, Anyus melaporkan. Pemirsa, di tengah situasi konflik di Lebanon Selatan, Satgas Yonmek TNI Konga ke-23 Unifil 2024 juga turut merayakan hari ulang tahun ke-79 TNI walaupun berada di dalam shelter. Di tengah keterbatasan, para prajurit Garuda tetap bersemangat dan bangga bisa merayakan HUT ke-79 TNI. Kemeriahan perayaan yang dipusatkan di Monas disaksikan melalui live streaming. Komandan Satgas Yonmek TNI Konga ke-23 R Unifil 2024, Kolonel Infanteri Ragung Ismail Akbar menyampaikan bahwa sebagai peacekeeper harus bisa menunjukkan bahwa TNI mampu melaksanakan tugas sebagai peacekeeper dengan baik. Pemirsa, momen keakraban antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di puncak HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin. Pemirsa, Presiden Joko Widodo datang ke puncak acara HUT TNI ke-79 dengan mengendarai mobil kepresidenan. Jokowi datang bersama istri dan cucu Jan Etes. Kedatangan Jokowi disambut Panglima TNI dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka kemudian bersama-sama menempati kursi yang telah dipersiapkan. Dalam perayaan HUT ke-79 TNI, Presiden RI Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi pemerintahan akhir Oktober mendatang. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November, akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Pemirsa, puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia TNI digelar di lapangan Silang Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat kemarin. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling Jalan Protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Inilah dia, Aero Formation Raja Wali Laut Line. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump
dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta defile pasukan dan alutsista. Selain aksi-atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 TNI di Monumen Nasional Jakarta mengundang antusias warga. Hal tersebut pun berdampak kepada lalu lintas dan kepadatan di sejumlah stasiun komuter lain. Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 TNI mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI. Tak hanya itu, sejumlah komunitas motor juga ikut meramaikan puncak HUT ke-79 TNI ini. Selain di kawasan Monas yang menjadi pusat acara, Stasiun Manggarai juga dipadati warga yang hendak menuju kawasan Monas dan sekitarnya. Para calon penumpang berdesakan antre menuju peron, bahkan mereka mengantre hingga 2 jam. Kepadatan di Stasiun Manggarai ini pun ramai di media sosial, bahkan disebut lebih ramai dibandingkan hari kerja. Selain di Stasiun Manggarai, warga juga memadati Stasiun Gondang Dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara Puncak HUT TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta seperti Depok dan Bogor. Akibatnya, petugas stasiun bekerja ekstra untuk mengawal para penumpang KRL. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga antusias turun ke jalan dan mengaku terhibur dengan parade alutsista yang berkeliling kota Jakarta. Sejumlah warga bahkan ikut menaiki kendaraan taktis sambil memanjatkan doa dan harapan untuk TNI. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang menjajal salah satu alutsista milik TNI, yakni Pindad Anoa nomor 2. Dan ini sangat amat berbahagia sekali karena tidak orang sembarang bisa menjajal mobil ini, namun khususnya untuk perayaan HUT TNI ke-79 ini merupakan momen yang bagus bagi masyarakat untuk melihat apa saja alutsista yang tersedia dari pihak TNI, termasuk PT Pindad Anoa kedua pada kali ini saya naikin. Ribuan warga tumpah ke jalan-jalan protokol di pusat kota Jakarta untuk menyaksikan parade alutsista, termasuk mobil Panzer Anoa 2 yang kami naiki. Mobil ini berkeliling dan bahkan beberapa warga diajak naik ke atasnya. Kendaraan ini merupakan Anoa pertama buatan dalam negeri. Anoa 2 pernah mengikuti misi perdamaian di Lebanon dan digunakan sebagai mobil utama untuk patroli. Warga pun mengaku bangga dengan alutsista Indonesia. Doa dan harapan juga dipanjatkan untuk Tentara Nasional Indonesia yang berulang tahun ke-79. Sangat berharga buat saya bisa menaiki alutsista yang dimiliki oleh TNI. Baik, harapan saya ke depannya TNI semakin solid, semakin dicintai rakyat, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan ditingkatkan kembali alutsistanya. Anoa 2 buatan Pindad ini memiliki kapasitas pasukan hingga 12 orang, termasuk 4 awak yang akan mengendarai mobil kali ini. Dan mobil ini spesial karena bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk menjaga misi perdamaian dunia di beberapa negara seperti di Lebanon dan juga Kongo. Dan tentunya spesial dalam pameran alutsista pada kali ini, tentunya diharapkan HUT TNI ke-79 bisa semakin jaya dan juga bisa mengharumkan nama bangsa dan juga menjaga negeri Nusantara Republik Indonesia tercinta. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya di Jakarta, kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI juga menarik perhatian warga di berbagai daerah. Di Bandung, warga diajak naik ke dalam pesawat Hercules, sementara di Palembang, warga antusias turun ke jalan untuk menyaksikan parade alutsista. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-79 TNI, Pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat menggelar Open Base Static Show pesawat angkut TNI. Ribuan warga datang langsung untuk menyaksikan ragam atraksi.
Warga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat untuk melihat langsung suasana dalam pesawat yang dipamerkan, termasuk berfoto bersama pilot dan kru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Liburan ya, terus kan biar bisa lebih positif kegiatannya, jadi bawa anak-anak untuk lihat ada apa sih di lingkungan Hussein Sastra Negara gitu kan. Ternyata di sini banyak yang bisa dilihat, ada pesawat-pesawat TNI, terus juga anak-anak senang lihat ada pemadam gitu. Tidak hanya di Bandung, warga juga tumpah ruah memadati Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Anak-anak dan dewasa antusias menyaksikan pawai dan pameran alutsista yang digelar Kodam 2 Sriwijaya. Kehadiran dan kecanggihan alutsista TNI ini mencuri perhatian warga. Dalam rangka memeriahkan HUT TNI. Tadi dari jam berapa di sini? Dari jam 8. Anak-anak emang nagih atau gimana nih ngajak anak-anak pengen lihatkan peralatan TNI ini kan? Kita sudah melakukan upaya-upaya pembinaan satuan dan sebagainya untuk terlihat atau untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM kita, utamanya gitu ya. Tapi juga alhamdulillahnya momentum ini juga untuk memperbaiki ke dalam dengan arti personel, tapi juga sarananya, alutsista dan sebagainya. Defile alutsista ini menampilkan berbagai kendaraan tempur, senjata berat hingga teknologi pertahanan terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan zaman yang begitu cepat membuat masyarakat membutuhkan gadget yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Salah satu produsen ponsel pun mengeluarkan produk terbarunya dengan fitur canggih untuk kebutuhan masyarakat. Xiaomi Indonesia resmi merilis smartphone terbarunya Xiaomi 14T series yang terdiri dari Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro. Dalam peluncuran kali ini, Xiaomi Indonesia mengusung tema Master Light Capture Night yang mengartikan bahwa Xiaomi 14T series ini memiliki kemampuan dalam mengabadikan momen malam hari atau kondisi minim cahaya dengan visual yang tajam serta berkarakter. Xiaomi 14T series hadir dalam dua varian warna, yakni Titan Black dan Titan Grey, yang dibanderol dengan harga 6 jutaan, sementara untuk Xiaomi 14T Pro di harga 8 jutaan. Untuk menambah kemeriahan pada momen peluncuran Xiaomi series 14T, Xiaomi Indonesia berkolaborasi dengan salah satu musisi ternama, Tulus. Impresi lebih lanjutnya lagi adalah saya kagum dengan adanya filter kamera di dalamnya itu. Jadi ada filter yang cukup sering atau cukup familiar kita temukan di kamera serius gitu. Bisa ditemukan di Xiaomi 14T dan padahal cuman setipis ini gitu. Itu sih impresi pertama saya. Dengan hadirnya Xiaomi 14T series ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin tinggi akan teknologi, tidak hanya tentang spesifikasi, tetapi juga dapat memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Animation and Games di event Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 berlangsung meriah. Ratusan orang tua beserta anak-anak sangat antusias bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola. Pameran Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung berlangsung meriah. Para pengunjung terutama anak-anak sangat antusias mengikuti acara dan menari bersama dua karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko and Lola. Selain acara di panggung utama, orang tua beserta anak-anaknya juga menyerbu buat MNC Animation. Selain mendapatkan souvenir khas Kiko, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru seperti mewarnai gambar tokoh-tokoh dalam serial animasi tersebut. Tadi dia lihat yang ini aja, Kiko yang joget-joget gitu aja. Gimana ini anaknya terhibur nggak, Bu? Terhibur. Memang Kiko itu ada pesan moralnya nggak? Iya sih,
Banyak ya? Iya, jadi kayak misalkan ada yang jahil ke temennya, jadi kan dikasih tahu nggak boleh kayak gitu. Dalam acara ini, Dimensi Animation and Games turut mempromosikan games terbaru yakni Kiko Survivor, Go Go Kiko, dan Games Arcade, serta serial animasi terbaru Titus yang tayang di RCTI, dan Zanna Whisper of the Volcano Isle yang juga akan segera tayang di bioskop. Dari yang saya lihat ya, antusias anak-anak di sini tuh sangat wah sekali ya. Dan antusias dan semangat anak-anaknya itu untuk melihat Kiko di acara ini sangatlah baik. Kami membuat event Baby and Kids Expo ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan menyiapkan generasi emas anak 2045. Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Oktober ditargetkan meraup transaksi 5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendarat darurat di lapangan sepak bola Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kejadian tersebut membuat warga kaget karena suara gemuruh helikopter yang tiba-tiba mendarat di lokasi padat penduduk. Sebuah helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakarnan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Disinyalir pendaratan darurat akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Jambi pada Jumat sore. Kejadian ini pun membuat warga sempat kaget serta berhamburan keluar rumah karena mendengar suara gemuruh dan terlihat helikopter yang berputar-putar di atas permukiman padat penduduk. Pendaratan darurat ini sukses dilakukan dan 3 orang kru yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi selamat. Tadi terdengar suara, terus mutar-mutar kan, pas mutar-mutar berhenti. Yo kami di sini agak kayak ketakutan kan, takut dia jatuh apa cuman, tahu-tahu memang kendala cuaca. Ya, tadi di 14.30 kita mendapatkan informasi bahwasanya ada pendaratan darurat pesawat heli dari BNPB di lapangan bola kaki Sengeti. Pendaratan dikarenakan cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Mendarat di sini kira-kira 1 jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat seperti itu. Setelah 1 jam dan cuaca kembali normal, helikopter ini pun kembali melakukan penerbangan untuk menuju tujuan awal, yaitu Bandara Sultan Toha di Kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Bondowoso mengevakuasi jari seorang siswa SMA yang terjepit di bangku sekolah. Dengan menggunakan gerinda mini, petugas berhasil melepaskan jari setelah memakan waktu 1 jam. Seorang pelajar SMA, Muhammad Teku Daniel Firdaus, menderita jari terjepit di bangku kelas. Akibatnya, pelajar ini harus meminta pertolongan petugas damkar untuk menyelamatkan jari kelingkingnya. Insiden bermula saat siswa kelas 12 ini menonton video TikTok di jam kosong. Kemudian ia memasukkan jari kelingking ke lubang kursi dan tak kunjung pas ketika berusaha menariknya kembali. Daniel mencoba dengan cara mengoleskan minyak hingga pelembab kulit namun tak membuahkan hasil. Teman-teman di kelas Daniel berinisiatif menghubungi Damkar Bondowoso melalui media sosial. Untuk melepas jari yang terjepit, petugas menggunakan gerinda mini memindahkan Daniel beserta kursi ke ruang OSIS. Usai 1 jam, petugas berhasil menyelamatkan jari Daniel. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini.
Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta. Paslon nomor urut 1 tersebut berharap Gerindra sebagai motor utama dalam Koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari, dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup-Cawagup Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah mempersiapkan diri menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Bertema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global yang digelar pada hari ini. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama, yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS. Udah mantap, udah latihan. Semuanya kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. 7 panelis dilibatkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketujuh panelis berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni di bidangnya masing-masing, dan pemirsa berikut nama-nama ketujuh panelis. Gun-Gun Herianto, ia adalah pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Kemudian Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Kemudian Siti Zuhro, peneliti BRIN. Selanjutnya pemirsa, Nur Lianurdin sebagai Direktur Politeknik Setialan Jakarta. Kemudian Aslanul Minan sebagai pakar hukum Unusia Jakarta.
Panelis berikutnya Didik Suharyanto selaku Rektor Universitas Bung Karno. Kemudian Andita Firseli Utami yakni peneliti ekonom lingkungan. Pemirsa, kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan milenial. Hari ini calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Hari kita pergi ke tanah ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Aneh jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Opet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting. Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang debat perdana, Cagup-Cawagup Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini berkunjung ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di sela kunjungannya ini, Risma mengaku tak ada persiapan khusus untuk debat. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini mengunjungi kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Jalan Kerto Menanggal, Surabaya. Kunjungan yang dilakukannya ini untuk berdiskusi dengan Muhammadiyah demi kemajuan Jawa Timur. Ditanya tentang persiapan debat perdana nanti,
Risma mengaku sudah khatam dengan tema yang akan dihadirkan yakni kesejahteraan hingga pendidikan. Sehingga Risma hanya akan menampilkan pengalamannya saja selama ini. Sambil bercanda Risma berujar dalam bahasa Jawa, "Dungo wae karo jalan-jalan," yang artinya berdoa saja sambil jalan-jalan. Aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya, buat pena di Indonesia, itu tentang kewirausahaan sosial. Sudah katam lah itu ya, insya Allah. Persiapan khusus? Enggak ada. Dungo wis karo jalan-jalan. Bu, apa kemarin hasil keliling Jawa Timur itu menjadi bekal untuk nanti debat pertama ini? Ya, seharusnya saya memang mendengar masalah mereka. Karena kan ini bukan di tanah kosong Jawa Timur ini kan. Itu ada penduduknya. Sementara itu, meski tak akan memberikan dukungan khusus ke salah satu paslon, pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan masukan kepada Risma, yakni fokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dia punya 3 pilar utama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian Bu Risma di Jawa Timur. Warga Muhammadiyah itu kita serahkan masing-masing warga. Yang jelas secara institusional tidak ada mendukung salah satu calon. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun demikian, menurut Wakil Ketua DPR RI, hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijal, hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian, itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini, sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti. Yang pasti dengar-dengar tanggal 10, paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahnya, gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat seiring dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, berbicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota Dewan. Indra Iskandar menyebut penentuan tunjangan tersebut akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Secara ekonomis, memang rumah dinas tersebut, kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi
masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa. Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada. Serangan balasan Iran ke Israel membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Apakah ini akan memicu Perang Dunia Ketiga? Berikut kami tampilkan kembali dialog bersama pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Ya, serangan ini terjadi kan sebagai serangan balasan ya, yang dilakukan baru-baru ini dilakukan oleh Iran karena Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan balasan atas kejadian yang pertama terbunuhnya Ismail Haniyeh. Kemudian itu semakin dipicu dengan terbunuhnya pemimpin Hizbullah ya, Hassan Nasrallah. Nah, serangan itu dilakukan oleh Israel sebagai balasan atas kejadian tersebut. Nah, ini tentu sangat tergantung ya bagaimana respon Israel itu sendiri setelah mendapatkan serangan besar-besaran dari Iran. Apakah kemudian akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar lagi? Kalau kemudian Israel melakukan serangan terhadap wilayah Iran sebagai balasan atas apa yang dilakukan Iran, ini bisa dipastikan akan konflik akan semakin besar dan potensi perang tentu sudah di depan mata dan bisa saja ini semakin besar ya perang secara langsung antara Iran dan Israel. Ya, Pak Yon, kalau misalnya nanti betul-betul terjadi balasan dendam Israel yang akan menyerang fasilitas minyak dari Iran, apa yang sekiranya bakal terjadi ke depannya, Pak? Nah, 2 hal ya, saya kira serangan balasan yang diprediksi yang dilakukan oleh Israel, yang pertama akan melakukan serangan terhadap ladang minyak ya yang dimiliki oleh Iran. Yang kedua juga ada spekulasi bahwa Israel juga akan melakukan serangan terhadap situs-situs nuklir ya yang dimiliki oleh Iran. Saya kira ini akan sangat berdampak besar kalau benar-benar terjadi, di mana tentu akan berdampak kepada semakin langkanya minyak ya, karena ini biar bagaimanapun minyak di Iran dibutuhkan oleh negara seperti Cina dan beberapa negara lain yang memang secara sembunyi-sembunyi menggunakan minyak yang ada di Iran. Nah, tentu Iran juga tidak akan tinggal diam apabila mendapatkan serangan ya di tempat yang dirasa sebagai tempat strategis mereka. Balasannya juga saya kira tentu bisa diprediksi betapa besar nantinya balasan Iran apabila itu terjadi ya. Maka akan semakin memicu ya pecahnya perang yang lebih besar, di mana masing-masing negara itu memang memiliki sekutu ya yang jelas. Kalau Iran di situ ada Rusia, ada Cina, sementara Israel ada Amerika. Nah, apakah kemudian perang besar akan betul-betul terjadi dengan melibatkan proksi-proksi mereka? Tentu kita lihat kapan Israel akan melakukan serangan balasan ya. Baik, kalau kita lihat memang beberapa waktu terakhir serangan dan juga saling serang ini terjadi selain di Gaza gitu ya Pak ya. Fokus-fokus dari media dan juga pemberitaan yang kemarin ke Libanon juga seperti itu. Nah, dengan adanya dalam tanda kutip pergeseran fokus serangan ini Pak, apakah Anda melihat ini hanya seperti pengalihan isu agar kita tidak melihat ataupun tidak memperhatikan yang terjadi tetap di Gaza, atau seperti apa Pak? Nah, perang di Gaza itu kan hampir berlangsung sudah 1 tahun ya. Ini sebuah perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya 2 bulan sudah selesai dan terjadi rekonsiliasi dan juga terjadi gencatan senjata. Nah, Israel yang memerangi Israel itu kan bukan memerangi tentara atau juga memerangi musuh Israel ya dalam bentuk seperti Hamas ya, sebagai tentara, tetapi kan lebih banyak memerangi rakyat sipil. Jadi hampir selama 1 tahun itu Israel banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil, dan musuh yang mereka sebut sebagai musuh Israel hingga saat ini juga belum mengalami pengurangan ataupun juga ya dalam hal kekuatannya itu juga tidak
banyak mengalami perubahan. Artinya sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, Israel telah mengalami kegagalan. Oleh karena itu dia mencoba untuk mengalihkan perhatian perangnya dengan melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga atau milisi yang berafiliasi dengan Iran, ya. Hizbullah, kemudian juga melebarkan ke Iran. Saya kira mereka ingin mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, terutama Amerika. Ketika berperang melawan Hizbullah, berperang melawan Iran ataupun Houthi, tentu Amerika lebih mudah untuk membantu dibandingkan kemudian mereka berperang di Gaza. Saya kira ini juga bagian dari pengalihan, ya, agar mereka tetap mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya Amerika.